Promosi di sosmed mana yang cepat lakunya NFT, Bang? Oke, kita bahas video ini. Hai guys, bagi semua gue William Sudana. Di channel ini gue berbagi tips bagaimana cara kalian bisa mendapatkan uang dari internet. Entah itu dari bikin konten online, ataupun bikin bisnis online, ataupun trading di capital market. Semuanya gue bahas di sini secara gratis. Jadi buat kalian yang merasa butuh dengan konten-konten seperti ini, silahkan subscribe aja karena gratis. Dan di video kali ini kita ngebahas channel sosial media apa sih yang paling efektif untuk mempromosikan NFT kita. Di video sebelum-sebelumnya gue pernah ngebahas bagaimana cara kalian tuh menjadi NFT creator, considerationnya apa aja ketika kalian membuat NFT, dan cara promosinya seperti apa. Kalian bisa cek di video-video di sini ya, karena di sana udah dibahas secara detail. Dan sekarang kita mau bahas secara khusus sosial media apa yang paling efektif kalau misalnya kalian mempromosikan NFT kalian supaya cepat laku. Pertama-tama, kalau misalnya kalian udah pernah nonton video sebelumnya, gue pernah ngebahas bareng sama yang namanya Aldo di sana bahwa NFT itu dibangun berdasarkan kekuatan dan relasi kita bersama komunitas. Jadi yang pertama kali harus kita bangun adalah kita mengumpulkan komunitas. Orang-orang yang sebetulnya suka juga dengan apa yang kita lakukan. NFT itu selalu bermula dari komunitas, baru kemudian kita NFT-kan. Jadi yang cocok untuk bikin NFT itu siapa? Yang punya komunitas, yang punya super fans. Seseorang yang loyal, seorang yang benar-benar ngerasain benefit dan value-nya dari kamu gitu ya, yang nggak bisa didapetin dari orang lain. Paling gampangnya ya, kalau misalnya kalian itu udah punya personal branding yang kuat di sosial media, atau enggak kalian udah punya satu reputasi atau pekerjaan yang memang mendukung dengan NFT yang akan kalian buat, itu akan lebih mudah untuk di-leverage lagi. Jadi, kalau misalnya kalian belum pernah punya apa-apa nih, fokusnya adalah satu, kalian bisa mulai networking. Kalian bisa jalan-jalan ke setiap komunitas-komunitas NFT. Kalian bisa mulai nyicil-nyicil beli NFT yang masih dalam batas range budget kalian. Dari situ, kalian bisa networking, kalian bisa join ikutan grinding di Discord di setiap komunitas NFT yang ada. Dengan kayak begitu, kalian jadi paham dan bisa dikenal nih oleh sesama pemegang NFT atau NFT holder. Nah, di sisi lain, kalian juga perlu membangun reputasi kalian, personal branding, yang sebenarnya akan membantu kalian untuk bisa dikenal dan membangun kredibilitas kalian secara nggak langsung. Di sini kalian itu bebas melakukan apapun ya. Contohnya, kalau misalnya kalian perhatikan Irene Chow, dia memulai karyanya itu dari menjadi social media influencer. Nggak harus spesifik sebenarnya channel media mana. Kamu bisa mulai dari Instagram, kamu bisa mulai dari TikTok, kamu bisa mulai dari YouTube, kamu bisa mulai dari Twitter juga. Karena mau apapun itu sosial medianya, yang penting adalah bagaimana kamu bisa secara konsisten membangun satu image tertentu tentang expertise atau keahlian yang mau kamu lakukan. Dengan secara konsisten itu, secara nggak langsung, kamu akan mengumpulkan massa, audiens, orang-orang yang percaya dengan konten yang kamu bagikan. Dari orang-orang yang udah percaya ini, pasti ada beberapa persen dari mereka yang akan menjadi super fans kamu. Nah, ketika kamu udah punya super fans ini, mereka lah sebenarnya yang akan berpotensi untuk nanti bisa menjadi so-called ambassador kamu ketika kamu launching project NFT-nya. Untuk sosial media yang paling aktif membahas tentang NFT dan kripto yaitu adalah Twitter. Karena di Twitter sendiri komunitasnya memang lebih banyak aktif membahas topik-topik seperti itu, dan secara organik memang lebih mudah dibahas di Twitter. Jadi kalian juga perlu memantau. Kalian bisa mulai follow akun-akun di Twitter yang seringkali membahas tentang NFT dan juga para founder-founder NFT project-nya. Dari situ kalian bisa ikut mempelajari. Kalian juga bisa ikut Twitter Space untuk mempelajari lebih lanjut. Karena di sana banyak banget obrolan-obrolan seputar NFT yang bisa membantu kalian menambah insight. Sehingga dengan kalian ikut aktif dalam komunitas NFT tersebut, kalian juga bisa mulai paham, dan pada akhirnya ketika nanti somewhere someday kalian mau merilis NFT project kalian, udah ada orang-orang yang mengenal kalian, udah ada orang-orang yang percaya dengan kalian, dan kalian akan lebih mudah untuk mempromosikan NFT dan cepat laku. Jadi kalau mau dikonklusikan, langkah awalnya adalah satu, membangun personal branding yang kuat. Mau dimanapun itu, mau di sosialnya. Bisa di Instagram, bisa di TikTok, bisa di YouTube, bisa di Twitter. Terserah, tergantung mana yang paling kalian nyaman. Kedua, selain membuat konten, kalian juga harus ikut berpartisipasi aktif dalam komunitas. Salah satunya adalah dengan membeli NFT. Kemudian kalian ikut join di Discord NFT community. Kemudian juga ikut berpartisipasi terhadap konten-konten yang dibagikan di Twitter. Dan juga kalian bisa ikutan Twitter Spaces setiap kali ada yang membuka room.
Setelah itu kalian bisa membangun network dengan mereka-mereka ini dan perlahan mempelajari kira-kira NFT jenis apa yang mau kamu launching dan utility-nya seperti apa. Karena balik lagi, ketika NFT tidak mempunyai utility yang jelas atau tidak punya roadmap project yang jelas, akan susah untuk orang lain percaya. Jadi tidak hanya sekedar estetik, tapi juga tentang utilitasnya ke depannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk mempertahankan plan yang sudah kamu buat. Karena tanpa plan yang jelas, nanti orang bisa beli, kemudian orang hilang credibility-nya terhadap kamu, dan akhirnya kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oke, segitu aja video gue kali ini. So, buat kalian yang masih punya pertanyaan tentang NFT, kalian bisa tulis di kolom komen. Dan bagikan juga video-video ini ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi tentang NFT. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa. Bye!